Mino Raiola meninggal dunia. Dia akan dikenal sebagai super agen dengan sejumlah tingkahnya dan ucapannya di media. Buat klub Raiola tidak terlalu disukai, tapi Raiola adalah agen yang sangat berarti buat para kliennya. Dan kali ini kami akan membahas mengenai apa untungnya menjadi agen pesepak bola. Secara fungsi, agen pesepak bola bertugas sebagai perwakilan dari si pemain tersebut. Karena kontrak merupakan urusan rumit yang mesti ditangani secara detail. Harus ada seseorang yang mengurusnya secara khusus. Pasalnya kontrak adalah pegangan paling utama dari sepak bola. Karena dari situlah hak dan kewajiban diterapkan. Dengan fungsi yang sederhana seperti ini, sejumlah pesepak bola mempercayakan pada anggota keluarga mereka. Contohnya Neymar dan Lionel Messi yang masing-masing diwakili oleh ayahnya. Selain itu ada pula Mauro Icardi yang diwakili istrinya Wanda Nara, mantan istrinya. Agen itu dituntut harus bisa bernegosiasi dan memiliki pemahaman soal hukum. Ini yang membuat sejumlah pesepak bola mempercayakan kepada agen dari agensi tertentu yang dianggap punya kapabilitas seperti ini. Agen dan pesepak bola sebenarnya saling membutuhkan. Seharusnya tidak bisa hanya ada satu pihak yang diuntungkan. Agen yang mampu meminta gaji besar pada klub akan menguntungkan si klien. Sementara itu, pesepak bola yang main bagus akan menguntungkan agen karena nilai transfer dan nilai gajinya yang bisa meningkat. Karena tak sedikit agen yang mendapatkan persenan dari nilai transfer atau nilai gaji. Maka angka-angka ini sangat berpengaruh bagi penghasilan agen itu sendiri. Untuk itu, agen mesti bisa mengarahkan si pemain untuk mendapatkan proyek agar keduanya bisa sama-sama mendapatkan keuntungan. Ada banyak caranya, seperti mengatur image di media sosial, lebih banyak tampil di televisi, serta mengambil sejumlah proyek iklan. Termasuk iklan-iklan yang cukup aneh, misalnya Sinteyong yang menjadi bintang iklan dari kopi. Sementara Cristiano Ronaldo menjadi bintang iklan sempak. Yang jadi pertanyaan, gimana sih cara agen pemain bola mendapatkan uang? Menurut Daily Mirror, bisnis agen pemain bahkan ada di divisi 5 Inggris. Kesebelasan kayak Salford City sampai Chesterfield mengeluarkan lebih dari 70.000 pound atau 1,2 miliar rupiah untuk perantara dan biaya agen. Meskipun tentu saja angka ini tak sesignifikan para super agen yang menangani klien kelas kakap dan kesebelasan papan atas. Agen kelas bawah biasanya mendapatkan keuntungan dari banyaknya pemain yang mereka wakili. Agen biasanya mendapatkan komisi yang besarannya hingga 10%. Agensi Sports Management Worldwide menyatakan kalau mereka bisa mendapatkan 1.200 sampai 550.000 pound di Premier League selama 1 tahun per klien. Selain dari gaji dan kontrak dengan klub, kontrak di luar sepak bola juga biasanya ditangani oleh agen. Kontrak ini biasanya sebagai pemberian izin atau endorsement brand atas nama maupun wajah si pemain. Sebagai contoh, Cristiano Ronaldo mendapatkan 47 juta dolar dari endorsement pada 2018 silam. Selain menguntungkan untuk dirinya sendiri, juga menguntungkan buat sang agen, Jorge Mendes. Nah, gimana sih cara untuk menjadi agen pemain bola? Salah satu keterampilan yang dibutuhkan adalah bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau kalian sering marahan gara-gara miskom, udahlah, lupakan menjadi agen pemain bola. Cari aja pacar yang lain. Agen juga harus keras kepala, karena melihat kontrak yang harus dilihat secara detail, agen juga harus bisa memasang angka yang tinggi tapi tetap paham akan batasan. Agen juga harus bisa menangani tekanan dari negosiasi alot. Mereka pun harus membuat klien mereka tampak lebih mudah dijual dan paham akan media. Contohnya iklan, tanah ini tidak dijual. Tentu, tanah itu sebenarnya mau dijual, tapi dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Atau misalkan tanda jangan tengok ke kiri, yang mana kita udah pasti nengok kan? Meskipun demikian, tidak ada tes khusus untuk menjadi agen pesepak bola. Akan tetapi masuk ke dunia agen tanpa mengetahui ilmunya akan berisiko besar, baik buat dirinya maupun kliennya. Agen pemain biasanya harus mendaftar ke asosiasi negara yang bersangkutan. Setiap negara punya aturannya masing-masing. Kayak di Inggris misalnya, agen-agen ini harus mendaftar ke FA. Ada tes khusus sehingga agen mendapatkan reputasi, karakter, dan reputasi baik. FA juga biasanya mengecek catatan kriminal sang calon agen. Kalau lolos, FA meminta biaya pendaftaran senilai 500 pound, serta biaya keanggotaan tahunan senilai 250 pound. Kalau cara-cara ini sulit, ada cara mudah sebenarnya untuk menjadi agen pemain, yaitu melahirkan pemain seperti Lionel Messi.